Apa kabarnya? Wah, pasti dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes ya. Nah, teman-teman, hari ini gimana? Sudah siap untuk memuji Tuhan? Sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Tentunya sudah siap ya, sama Kak Desi juga sudah siap. Nah, teman-teman, sebelum kita mau mulai di dalam doa. Teman-teman, semuanya sikap doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk waktu yang kami boleh pakai pada pagi hari ini untuk dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati ibadah kami dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, sekarang kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Yang semangat ya. Teman-teman, memuji Tuhan dengan semangat ya. Tuhan Yesus sangat baik. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Memuji Tuhan harus lebih semangat lagi, karena Tuhan Yesus sangat baik buat kita semua. Hosana bagi Tuhan Yesus. Teman-teman, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, puji nama Tuhan. Shalom teman-teman. Wah, teman-teman sudah memuji Tuhan dengan luar biasa. Nah, sekarang yuk kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk sama-sama belajar firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan begitu baik, Tuhan begitu luar biasa bagi kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke teman-teman. Nah, judul cerita kita hari ini yaitu Hosana yang terdapat dalam Matius 21 ayat 1 sampai 10 teman-teman. Nah, sebelumnya Kak Kesia mau tanya dulu, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Apa judul ceritanya? Betul sekali teman-teman, tentang Tuhan Yesus yang mau masuk ke kota Yerusalem. Judulnya adalah Allah yang Maha Tahu. Betul sekali. Nah, hari ini adalah cerita kelanjutan dari cerita minggu lalu teman-teman. Teman-teman harus perhatikan dengan baik ya. Teman-teman, teks Alkitab yang kita akan pelajari hari ini itu masih sama dengan teks Alkitab yang kita pelajari di minggu kemarin ya, di dalam Matius 21 ayat 1 sampai 10. Kenapa seperti itu? Karena ada dua kebenaran yang ingin
disampaikan kepada teman-teman semua melalui cerita Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem ini, teman-teman. Nah, teman-teman, kita hampir mendekati hari di mana semua orang percaya kepada Tuhan Yesus memperingati hari kematian Tuhan Yesus di kayu salib, atau biasa kita sebut dengan Jumat Agung. Betul sekali, teman-teman. Yesus rela mati di atas kayu salib agar kita yang berdosa boleh diselamatkan. Waktu kita percaya kepada pengorbanan yang sudah Yesus buat untuk kita di atas kayu salib, teman-teman. Nah, sebelum Yesus naik ke kayu salib, Yesus dan murid-muridnya berjalan menuju kota Yerusalem. Minggu lalu kita sudah mendengar ceritanya bagaimana Tuhan Yesus yang Maha Tahu, Tuhan Yesus tahu ada keledai yang terikat dan anaknya ada di dekatnya. Dan Yesus meminta agar kedua orang muridnya melepaskan ikatan itu dan membawa keledai betina dan anaknya kepada Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita akan mendengar cerita seperti Kak Kesya tadi katakan dengan judul Hosana. Nah, apa sih Kak Kesya Hosana itu? Nah, teman-teman tahu nggak? Ada dua arti, teman-teman, dari kata Hosana. Arti yang pertama, Hosana berarti tolong selamatkan. Nah, jadi waktu teman-teman mengucapkan kata Hosana, itu menunjukkan suatu permohonan untuk minta bantuan. Bantuan kepada siapa? Tentunya bantuan kepada Tuhan Yesus. Mengapa minta bantuan kepada Tuhan Yesus? Karena kita sedang mengalami suatu peristiwa yang di luar kemampuan kita untuk bisa menolong diri kita sendiri. Contohnya apa sih Kak Kesya? Aduh bingung. Nah, Kak Kesya kasih contoh. Waktu teman-teman sakit, walaupun sudah ke dokter dan sudah minum obat, tapi sakitnya belum juga sembuh. Jadi, teman-teman berseru kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tolong saya, tolong sembuhkan saya. Atau teman-teman menghadapi pelajaran di sekolah yang sulit dan teman-teman tidak mengerti. Nah, lalu teman-teman berseru, Hosana, Tuhan Yesus, tolonglah buat saya mengerti pelajaran di sekolah saya. Dengan demikian, teman-teman menyadari bahwa hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang sanggup menolong, menyelamatkan, dan menyembuhkan teman-teman. Nah, itu arti yang pertama ya teman-teman. Sekarang arti yang kedua. Hosana berarti pujian kepada Tuhan tentang keselamatan yang kita peroleh dari Tuhan Yesus. Teman-teman memuji dan memuliakan Tuhan atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada teman-teman. Melalui apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan waktu Ia naik ke kayu salib untuk menjadi juru selamat bagi kita semua. Orang banyak itu memuji Tuhan dengan mengatakan Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Sambil mereka melambaikan ranting-ranting dari pohon. Mereka berseru, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, ternyata bukan saja orang dewasa yang berseru-seru memuji dan mengagungkan Tuhan, teman-teman. Tapi anak-anak kecil di dalam bait Allah atau rumah Tuhan juga melakukan hal yang sama, teman-teman. Anak-anak itu memuji dan memuliakan Tuhan dengan berkata, Hosana bagi anak Daud. Nah, orang-orang Farisi dan ahli Taurat menjadi tidak senang mendengar anak-anak itu memuji Tuhan Yesus. Lalu mereka datang kepada Tuhan Yesus dan minta agar Tuhan Yesus menyuruh anak-anak itu diam. Nah, tapi Tuhan Yesus menjawab para ahli Taurat dan orang Farisi ini dengan mengatakan kepada mereka demikian, bahwa dalam firman Tuhan telah tertulis,
Tuhan telah meletakkan puji-pujian dalam mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusui. Tuhan senang mendengar puji-pujian dari anak-anak bayi dan semua anak-anak yang memuji Tuhan, teman-teman. Nah, apa sih yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan kita hari ini? Jadi teman-teman, sejak teman-teman masih kecil, biasakan diri teman-teman untuk selalu memuji Tuhan. Katakan hosana bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolonglah saya ketika teman-teman sedang mengalami hal yang teman-teman bingung dan tidak bisa melakukan apa-apa. Tuhan Yesus akan menolong teman-teman. Tuhan Yesus, selamatkan saya. Tuhan Yesus, buatlah saya berhasil. Hosana bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pertolongan yang sudah Tuhan berikan bagi saya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesembuhan yang sudah Tuhan berikan bagi saya. Teman-teman bisa menyanyi, memuji Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus dalam penyembahan teman-teman kepada Tuhan Yesus. Khususnya di Minggu Paskah ini, menjelang hari peringatan Tuhan Yesus disalibkan dan 3 hari kemudian Tuhan Yesus bangkit. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah lakukan di atas kayu salib. Di mana Tuhan Yesus rela mati, disalib agar kita bisa diselamatkan dan bisa mendapatkan kehidupan yang kekal di surga dan terbebas dari hukuman. Harusnya kita yang dihukum, tapi Tuhan yang menanggung itu semua. Siapa di sini yang rindu untuk senantiasa mau memuji Tuhan, senantiasa mau memuliakan Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan Yesus untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan teman-teman. Semua mau? Puji nama Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Dan ayat hafalan kita terambil dari Matius 21 ayat 9a. Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ayat hafalannya pendek, jadi teman-teman harus hafalkan ya. Dan kirimkan videonya ke Sekolah Minggu di Udara. Oke teman-teman. Oke, semuanya mau melakukan kebenaran firman Tuhan ya? Oke, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu indah yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur dan kami bangga memiliki Allah yang luar biasa seperti Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus sudah mati bagi kami untuk menebus setiap kesalahan dan dosa kami, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, tidak ada Allah lain yang seperti Engkau. Dan kami mau senantiasa mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Dan kami bersyukur untuk semuanya itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan ibadah sekolah minggu di udara ini Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan mereka, masa depan mereka ada di dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke teman-teman, bagaimana? Teman-teman sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik? Pastinya. Wah, teman-teman belajar apa nih dari kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan? Pasti belajar sesuatu yang penting kan dari firman Tuhan. Hari ini kita belajar bahwa kita mau terus memuji Tuhan, menaikkan pujian kita, hosana kepada Tuhan Yesus. Kenapa ya teman-teman kita harus selalu memuji Tuhan? Karena Tuhan Yesus itu layak untuk dipuji dan disembah teman-teman. Hanya Tuhan Yesus yang layak untuk dipuji dan disembah. Dan karena Tuhan Yesus yang sudah memberikan kita keselamatan teman-teman. Untuk itu sebagai ucapan syukur kita, rasa syukur kita mau terus menaikkan pujian kita kepada Tuhan Yesus. Hosana bagi Tuhan Yesus. Nah teman-teman, terus lakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari ya. Oke, nah sekarang kita mau sama-sama mengerjakan aktivitas nih teman-teman. Kerjakan dengan baik ya.
Oke. Aktivitas sekolah minggu di udara. Teman-teman perhatikan kotak berikut ini. Teman-teman bisa menemukan 10 kata di dalam kotak tersebut. Setelah itu jangan lupa lingkari ya. Oke, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Gimana? Bisa semuanya? Mudah kan? Jangan lupa kalau sudah selesai, kirimkan ke sekolah minggu di udara ya teman-teman. Nah, sebelum Kak Vita pamit, ada video pengumuman mengenai acara KKR Anak. Teman-teman simak dengan baik ya. Shalom teman-teman, yuk hadir dalam acara KKR Anak GPPK Sejagotabek. Acaranya akan diadakan pada tanggal 10 Mei 2025 jam 10 pagi teman-teman. Tempatnya di CCC Holland Village Jakarta. Pembicaranya seru banget, pastikan hadir ya teman-teman. Ada juga training guru untuk kakak-kakak guru sekolah minggu. Ditunggu kehadirannya ya. God bless you. Nah, teman-teman jangan lupa pastikan teman-teman hadir mengikuti acara KKR Anak ya. Karena teman-teman akan merasakan lawatan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa bagi kita semua. Oke, ditunggu kehadirannya. Ibadah kita sudah selesai teman-teman. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.